Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava, seorang mahasiswa aktif jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai memahami makalah opini, esai, feature, dan juga perbedaan-perbedaannya. Ya, seperti biasa materi ini saya dapatkan dari perkuliahan saya, yaitu pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebenarnya materi ini disampaikan oleh para kelompok dari kelompok 5 atau kelompok terakhir. Secara utuh materinya mengenai memahami artikel, makalah, opini, esai, feature, dan news serta contoh perbedaannya. Namun karena kita sudah pernah membahas mengenai tentang artikel dan juga berita, maka kita akan membahas mengenai makalah, opini, esai, dan feature-nya serta perbedaan-perbedaannya saja. Yang pertama dimulai dari opini. Opini secara umum bisa diartikan sebagai pendapat. Opini dapat menyatakan secara aktif dan juga pasif, lisan dan juga maupun tulisan. Opini juga dapat dinyatakan secara terbuka melalui ungkapan kata-kata yang dapat ditafsirkan dengan jelas maupun dengan pilihan kata yang halus dan diungkapkan secara tidak langsung. Jadi, opini ini merupakan sebuah pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Eh, Pendapatnya ini bisa merupakan secara pendapat aktif maupun pasif, dan juga pendapatnya bisa ditulis maupun juga diucapkan secara lisan. Opini juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu adalah unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua adalah unqualified opinion with explanatory language atau pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa. Yang ketiga adalah qualified opinion atau pendapat wajar dengan pengecualian. Dan yang keempat adalah adverse opinion atau pendapat yang tidak wajar. Dan yang terakhir disclaimer of opinion atau tidak memberikan pendapat. Nah, apa sih yang membedakan makalah opini dengan karya tulis lainnya? Nah, makalah opini bertujuan untuk mengungkapkan pendapat atau keyakinan penulis tentang suatu isu atau permasalahan. Berisi juga argumen, fakta, dan contoh untuk mendukung pendapat penulis. Jenis karangan lain memiliki tujuan yang beragam, seperti yang lainnya adalah menginformasikan, mendeskripsikan, atau menganalisis suatu topik. Jadi, makalah opini adalah sebuah pendapat yang disampaikan oleh penulis mengenai suatu isu atau permasalahan. Itulah yang membedakan makalah opini dengan karangan lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam esai. Esai adalah sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Esai itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang informasi yang mengidentifikasikan subjek bahasan dan juga pengantar tentang subjek. Yang kedua adalah tubuh esai ataupun isi, yaitu menyajikan seluruh informasi tentang subjek. Dan yang ketiga adalah konklusi yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok, ringkasan dari tubuh esai atau menambahkan beberapa observasi tentang subjek tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis esai. Dalam PowerPoint-nya, pemakalah menyebutkan ada 6. Ada 6 jenis esai. Yang pertama adalah esai deskriptif ataupun esai penggambaran. Yang kedua adalah esai tajuk. Yang ketiga adalah esai cukilan watak. Yang keempat adalah esai pribadi. Yang kelima adalah esai reflektif. Dan yang keenam adalah esai kritik. Nah, yang membedakan esai dengan karya tulis lainnya itu terdapat pada pemilihan kata ataupun gaya bahasa. Pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan merupakan hal terkait erat dengan penulisan esai. Penulis esai yang berpengalaman biasanya memiliki ciri tertentu ketika menulis esai. Semakin sering seorang menulis esai, maka semakin mudah gaya bahasa orang tersebut dikenali. Selanjutnya ada feature. Feature adalah tulisan hasil reportase atau peliputan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati atau empati pembaca. Jenis-jenis feature terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah feature sosok atau profil seseorang. Yang kedua adalah feature sejarah atau historical. Yang ketiga adalah feature petualangan atau adventures. Yang keempat adalah fitur peristiwa atau tragenda. Dan yang kelima adalah feature pengalaman manusiawi atau human interest. Yang membedakan feature dengan karangan tulis lainnya adalah pada pembuatan feature didasarkan pada data dan fakta peristiwa aktual. Namun, bahan penyusunan diseleksi terlebih dahulu dengan menekankan isu human interest ataupun apa yang dicari atau apa yang biasanya dilihat oleh kebanyakan manusia. Selain itu, gaya penulisan feature cenderung lebih kreatif, deskriptif,
dan menekankan pada aspek emosional atau kisah manusia dari sebuah topik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.